Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rohmatin, NIM 18061102170 dari kelas 4B3 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Mem Sinta Wangke, SEMSI. Jadi pada saat ini saya akan membawakan materi yaitu tentang memahami strategi. Materi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan strategi? Jadi, strategi adalah cara atau rencana yang dipilih untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut David tahun 2006, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Materi yang kedua, apa sih arti tujuan menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi strategi? Jadi, tujuan menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi yaitu seperti meningkatkan pendapatan, penjualan atau laba, melindungi pangsa pasar, mendiversifikasi atau meningkatkan kualitas. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu apa sih pengertian dari konsep strategi? Jadi, konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usaha. Pimpinan satu organisasi setiap hari berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal atau peluang dan ancaman suatu pasar. Kegiatannya meliputi pengamatan secara hati-hati persaingan, peraturan, siklus bisnis, keinginan, dan harapan konsumen, serta faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. Sekarang kita masuk pada materi yang keempat. Apa sih pengertian dari strategi unit bisnis? Tolong dong berikan contohnya. Nah, jadi strategi unit bisnis adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Strategi unit bisnis juga merupakan level kedua dari 3 level strategi jangka panjang tahunan perusahaan setelah strategi korporat. Nah, contohnya seperti Telkomsel NSP 1212 merupakan salah satu unit bisnis PT Telkomsel Seluler. Jadi, PT Telkomsel Seluler NSP 1212 merupakan operator seluler yang menjadi pioner dalam layanan ringback tone atau nada sambung pribadi. Mulai dari lagu pop Indonesia, lagu pop mancanegara, lagu pop daerah Nusantara, lagu perjuangan, hingga lagu pop Bali. Sebagai pemimpin pasar pada industri pasar operator ringback tone, saat ini PT Telkom Seluler NSP 1212 mengelola 8-10.000 lagu. Nah, sekarang kita bisa lihat gambar di samping ini. Berdasarkan matriks pertumbuhan pasar tahun 2006 sampai 2007, pangsa pasar 2007 PT Telkom Seluler NSP 1212 berada pada kuadran star. Sekarang kita masuk pada materi yang kelima, yaitu apa sih pengertian dari strategi korporat? Tolong berikan contohnya. Jadi, strategi korporasi atau strategi korporat merupakan strategi yang direncanakan serta dieksekusi pada tingkat korporasi atau perusahaan. Strategi korporasi ini menentukan segala bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan dan apa yang ditargetkan perusahaan dari bisnis-bisnis tersebut. Nah, dalam strategi korporat ini terdapat 3 strategi, yaitu yang pertama, strategi pertumbuhan atau growth strategi, yang kedua strategi stabilitas atau stability strategi, dan yang ketiga strategi pembauran atau renewal strategi. Sekarang kita masuk pada jenis strategi korporasi yang pertama, yaitu ada strategi pertumbuhan. Contohnya, perusahaan bernama Bosch Corporation di Amerika Serikat fokus untuk mengembangkan produk audio yang inovatif dan sekarang menjadi salah satu produsen yang memimpin produksi perangkat audio untuk home entertainment otomotif dan lain-lain dengan pendapatan lebih dari
$3 miliar per tahun. Strategi korporat yang kedua yaitu stability strategi atau strategi kestabilan. Strategi kestabilan adalah strategi perusahaan di mana suatu perusahaan tetap dan terus menjalankan bisnis yang sedang dijalankan. Nah, contohnya seperti The Boeing Company. Selama berpuluh-puluh tahun berfokus pada bisnis utamanya, yakni sebagai produsen pesawat terbang dan komponennya. Strategi korporat yang ketiga atau yang terakhir yaitu strategi pembauran. Contohnya seperti Biogen. Biogen pernah mengurangi tenaga kerjanya sebanyak 11% untuk memangkas biaya. Nah, dari pemangkasan biaya tersebut, Biogen meningkatkan anggaran riset dan pengembangan untuk multisklerosis yang memiliki profitabilitas tinggi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.